Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأصلي بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عدا تحل المسامع بعلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, terkhusus keluarga besar sahibul acara Kang Wawan beserta keluarga yang mewujudkan acara yang sangat mulia ini, di mana kita semua yang ikut hadir, yang ikut menyimak, kita bisa bersama-sama menggabungkan niat-niat kita kepada niat-niatnya sahibul acara. Kita berniat dalam hati mencari ilmu Allah yang manfaat. Kita berniat dalam hati berzikir berjamaah bersama sahabat-sahabat kita ahli majelis. Kita berniat dalam hati mengagungkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala perkara yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan-amalan ini, dan juga mencintainya dengan amalan-amalan ini. Dan kita niat bersyukur kepada Allah atas
segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah menganugerahkan hidup. Kita syukuri hidup ini dipakai ibadah. Kita dikasih anugerah tenaga. Kita syukuri tenaga ini dipakai ibadah. Kita syukuri juga punya kekuatan, punya akal sehat. Kita syukuri ini semua dipakai ibadah, pakai berpikir, pakai tafakur, pakai menghafal ilmu Allah, memahaminya, pakai berzikir, berdoa, berkomunikasi hati kita, akal kita yang sehat dengan Allah, dan juga berbuat kebaikan alam hati kita kepada sesama, termasuk mendoakan sesama, mencintai sesama, menyayangi sesama. Ini syukuran kepada Allah. Kita dikasih anugerah oleh Allah Ta'ala juga fungsi-fungsi anggota tubuh kita. Kaki bisa berjalan, langkahkan dengan langkah ibadah. Langkahkan kepada majelis ilmu, kepada majelis zikir. Langkahkan kepada menolong sesama. Langkahkan kepada menyebarkan ilmu, berdakwah, langkahkan kepada silaturahmi, membangun ukhuwah, langkahkan kepada mencari rezeki yang halal untuk bekal ibadah. Langkah ini syukur, mensyukuri kaki dan kesehatannya, mensyukuri mata dan fungsinya. Oleh kita digunakan, dipakai melihat ilmu, tulisan ilmu, terutama Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Pakai melihat juga ilmu yang ditulis oleh para ulama. Dilihat, baca kitab, baca buku. Nah ini syukur mata, syukur mata. Nah, diserap ke hati, itu jadi syukur hati, syukur akal dan kesehatannya, fungsinya. Allah punya lisan, dikasih anugerah oleh Allah lisan, dan bisa kita berbicara dengan lisan ini. Syukur juga, pakai kita baca Quran, pakai baca sholawat, pakai zikir. Lalu gunakan untuk memberikan nasihat kepada yang lain, mengajarkan ilmu Allah, mengajak yang lain kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada segala yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Dan gunakan lisan ini. Nah, begitu pula kita menggunakan telinga, mensyukuri telinga dengan fungsinya yang Allah anugerahkan kepada kita, dipakai mendengar. Mendengar apa? Mendengar bacaan Quran, mendengar warna-warni kalimah thayyibah, zikir, sholawat, pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya SAW, mendengar tentang ilmu yang agung, mendengar tentang keagungan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan keagungan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita digunakan, ini syukur telinga, termasuk mendengar suara. Mendengar suara apapun, suara apapun ciptaan Allah dengan penghayatan, dengan tafakur, dengan tafakur, sehingga hati kita jadi mengingat Allah,
Seperti mata tadi melihat segala ciptaan Allah ini, ya, yang boleh dilihat, ya, segala ciptaan Allah, tapi dengan tafakur, bukan polos, bukan kosong. Penglihatan kita penglihatan penuh tafakur, mentafakuri kebaikan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, ya. Tafakuri melihat itu, melihat ini. Nah, begitu pula, ya, tangan oleh kita pakai syukur. Ya, apa syukur tangan? Syukur tangannya dipakai ibadah, termasuk dipakai memberi, ya, sedekah. Nah, dengan tangan kita. Nah, dipakai menolong sesama dengan tangan kita. Nah, dipakai menolak dari kezaliman, ya, dengan tangan kita. Nah, termasuk salaman dengan tangan kita, ya, rangkul-rangkulan dengan tangan kita. Ini dipakai apa? Dipakai ibadah kepada Allah, dipakai berbuat kebaikan kepada sesama karena Allah. Nah, begitu pula kita dikasih hidung oleh Allah Ta'ala. Bagaimana syukur hidung? Berfungsi hidung ini, bernafas lewat hidung. Masya Allah. Dengan penuh tafakur dan syukur. Nah, syukur dirasakan. Dirasakan bagaimana, aduh, nikmatnya, dirasakan kebaikan-kebaikan Allah. Udara yang Masya Allah bersih, udara yang begitu luar biasa hebatnya. Ini semua ciptaan Allah dan anugerah Allah memberikan kepada makhluk hidup. Nah, alhamdulillah, mentafakuri, ya, kebaikan-kebaikan Allah. Dan juga warna-warni aroma, yang ini ciptaan Allah, ya, dengan penuh tafakur dan syukur. Mencium, ada aroma asin, kan enak. Aroma jengkol oke kan enak. Enak kan? Enak. Bukan cuma minyak wangi saja, ya kan? Nah, walaupun yang dicium aroma kentut, bau umpamanya. Nah, kalau bagus niat kita, kalau bagus niat kita nih, itu bisa jadi ibadah. Kita mentafakuri, ya, kesehatan daya cium hidung sehingga bisa membedakan mana kentut, mana minyak wangi, mana jengkol, mana asin. Coba kalau hidung tidak berfungsi, saya tidak bisa mencium bagaimana baunya kentut, tapi semuanya juga sama, tidak bisa tercium. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, gitu kan? Mahal itu, bisa mencium itu. Alhamdulillah. Begitu mencium kentut, alhamdulillah. Dan Allah, Masya Allah, memberikan daya cium yang luar biasa. Alhamdulillah. Kan? Allah. Ini kalau bagus niatnya, jadi nggak ada yang jelek semuanya. Ya. Allah juga menciptakan gigi dan kemampuan untuk mengunyah, menggigit. Begitu makan mengunyah, Masya Allah. Tafakuri. Pakai mengunyah demi kesehatan, untuk ibadah sehatnya. Bisa mengunyah ini, Masya Allah. Ini kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan cuma giginya saja, tapi bisa mengunyahnya juga rizki lain. Kan? Masya Allah. Dan nikmat ketika mengunyah rizki lain lagi. Kan ada yang nikmat dikunyahnya, ada yang tidak nikmat dikunyahnya. Kalau ada pasir dikit aja terkunyah, kan gak enak. Tapi walaupun kacang ini keras,
Tapi malah menantang, indah tuh kan. Indah tuh kan, bakso juga sengaja ada yang seneng urat, yang lihat-lihat, emang indah gitu kan. Emang indah, itu menantang gitu. Rek gitu kan. Enak. Bisa mengunyah, Masya Allah, syukuri oleh kita Allah dengan makan makanan yang halal. Terus sampai dengan usus ini, gunakan usus untuk syukur. Bagaimana syukur usus ini? Syukur usus ini, satu dengan makan, dua dengan saum. Ketika kita makan makanan yang halal dan tujuannya untuk mensyukuri kenikmatan dari Allah dan tujuannya untuk menghasilkan kesehatan dan kekuatan dengan wasilah makanan minuman ini, dan kekuatannya, kesehatannya juga untuk menjadi fasilitas, sarana, sebab, wasilah kan dalam membangun ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah ini bagian dari syukur. Lalu sewaktu-waktu syukur itu dikosongin perut, saum. Satu, imma saum wajib wa imma saum sunnah, itu bagian dari syukur perut. Wa imma saya tidak saum, tapi saya sengaja meninggalkan syahwat perut, keinginan perut. Saya ingin makanan ini sengaja saya tinggalkan. Wah, itu pahalanya lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Itu kalau kita bisa meninggalkan satu keinginan daripada keinginan perut. Tarku syahwatin min syahawatil batni khairun minad dunya wa ma fiha. Meninggalkan satu keinginan daripada keinginan-keinginan perut itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya orang-orang saleh itu bukan orang yang bisa meninggalkan yang haram semata, bukan. Orang saleh itu, Masya Allah, bisa meninggalkan yang halal. Kalau yang haram udah lewat, nggak usah, jangan dibahas itu, kan? Meninggalkan yang halal artinya sewaktu-waktu yang halal ditinggalkan, kan? Demi memerangi syahwat perut ini, ya, syahwat perut ini. Walaupun tidak ditinggalkan secara mutlak, karena makan juga nanti bagian daripada ibadah ketika kita butuh kekuatan dengan wasilah makanan minuman tersebut, ya. Jadi makannya jadi ibadah juga, gitu kan. Nah, tapi tidak serta-merta, wah makan kalau niatnya begini ibadah. Nah, itu ada batasannya, Tidak semua makan, artinya tidak lost control. Segala dimakan, walaupun udah kenyang terus aja dimakan, itu kan. Dan itu juga tidak baik. Ya. Sehingga Nabi mengisyaratkan sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya wadah adalah perut, ya, yang dipenuhi dengan makanan minuman yang halal. Itu seburuk-buruknya wadah. Kita punya wadah kita ada yang paling buruk, itu ke wadah kita. Apa coba? Wadah yang paling buruk. Apa? Wadah kotoran. Wadah kotoran di WC. Apa namanya? Sepiteng. Istilah kita sepiteng cubluk. Itu wadah yang paling apa? Yang paling buruk. Tapi ada yang lebih buruk loh dari itu. Apa? Perut kita ketika dipenuhi dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Dengan yang halal. Nah, kalau terlalu penuh juga tidak baik. Allah, ya. Masya Allah. Ini berbicara syukur perut. Ada lagi apa? Ada syukur farji. Ya, ini pada punya farji nggak ini? Syukur farji, kan?
Ini yang nggak mau kawin-kawin mana tuh? Nah, itu tanyakan ada farjinya nggak tuh? Kok nggak mau kawin-kawin tuh kan? Nah ini juga nih, ini ada nanti nih supaya bisa syukur farji. Apa syukur farji itu? Syukur farji ini antaranya adalah satu, digunakan dalam hal yang halal, digunakan dalam menjalankan kewajibannya, digunakan dalam berbuat baik kepada siapa? Istrinya, kepada istrinya. Itu syukur itu, termasuk syukur itu, karena bagian daripada kewajiban suami bagi istrinya. Kita dapat pahala, ya enak ya dapat pahala. Allah, coba bayangkan, yang enak ya dapat pahala. Tapi keseringan juga tetap jangan terlalu sering, jangan. Kenapa? Itu keseringan juga tidak baik karena bisa mengakibatkan nanti sakit juga, bisa mengakibatkan sakit kalau keseringan. Jadi semuanya adalah apa itu ada bahasa apa? Bukan sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha, kata Kanjeng Nabi SAW, sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengahnya, sedang-sedang saja, tidak terlalu sering, tidak terlalu jarang. Kalau terlalu jarang garing nanti, marau, itu tidak baik. Nanti Kang Wawan karahaan. Kalau cangkul karahaan itu berkarat itu, aduh itu kan susah tuh, harus dihamplas, harus segala macam tuh kan. Itu karena apa? Karena terlalu jarang, kan? Ya. Terlalu sering juga jangan terlalu sering juga, ya. Imam Syafi'i sehingga mengatakan salazun muhlikatul anami wadayatul sahihi ila siqami, salazun hunna muhlikatul anami wadayatus sahihi ila siqami. Ada 3 perkara yang suka merusak, gitu kan. Merusak apa? Ya merusak manusia, merusak orang, ya. Yang bisa menjadikan yang sehat jadi sakit, ya. Nah, diantaranya wa it'amut ta'ami ila ta'ami, ya, memasukkan makan juga di atas makanan. Apalagi katanya dawamu mudamatin wa dawamu wat'i, kan? Nah, ini jangan terlalu sering lah, gitu kan? Terlalu sering itu kan apa? Ya, hubungan suami istri, ya terlalu sering itu bisa menjadikan yang sehat jadi sakit. Terus wa it'amu ta'ami ala ta'ami, memasukkan makanan di atas makanan, yang makanan yang di dalam perut belum diolah atau sedang diolah oleh usus. Kan capek usus ini, belum aja selesai udah dimasukin lagi, kan tidak pernah berhenti. Memang badan berhenti, badan istirahat, tapi usus bekerja. Nah ini yang kebanyakan orang tidak sadar. Akhirnya lama-lama ya sakit, ususnya ya lemah nantinya, ya fungsinya akhirnya bisa rusak tuh. Nah ini bahaya. Gara-gara apa? Gara-gara itu kan ini belum jadi sampah, sedang diproses. Usus masih bekerja, sudah dimasukin lagi makanan, itu nggak boleh. Allah, ini syukur apa? Farji. Ya. Banyak. Ada syukur pantat. Ya, syukur pantat. Syukur pantatnya dipakai duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, ya. Di majelis menolong sesama, duduk kita. Majelis silaturahmi, duduk kita bersama keluarga, bersama saudara, bersama teman dan sebagainya.
Nah, duduknya kita ini kan menggunakan pantat, ya, melangkah menggunakan kaki. Kalau semuanya niatnya adalah ya membangun ibadah kepada Allah, niatnya adalah berbuat kebaikan kepada sesama karena Allah, maka seluruh tubuh kita ya, semuanya berada dalam maqamus syukri, kedudukan bersyukur kepada Allah. Allah. Itu cerita syukur tuh, ya, cerita syukur. Allah. Syukur harta, ya syukur harta kita gunakan di jalan yang Allah ridhai. Ya, jangan ditaruh di bank terus, sewaktu-waktu saja. Sewaktu-waktu, jangan merasa bangga, bahagia, saya bertambah duit numpuk tiap hari, hasil usaha terus ditumpuk. Hari ini sudah tambah sekian juta, hari ini tambah sekian juta. Jangan bangga seperti itu. Apa-apaan bangga kamu seperti itu, tidak manfaat untuk kamu dan mencelakakan kamu dan menambah hisaban bagi kamu kelak yaumul qiyamah. Kalau kamu pingin bahagia kelak hari kiamat dan kamu pingin mendapatkan juga manfaat di dunia, ya digunakan di dunia manfaat, kan? Bisa dinikmati oleh kita, dinikmati oleh yang lain, tuh. Nah, terus dipakai ngaji, pakai bensinnya. Bila perlu kita, kalau perlu motor beli motor, kalau musim hujan beli mobil, gitu. Buat apa? Ya buat ngaji, buat silaturahmi, buat menolong sesama, buat dakwah, buat bisnis, dan bisnisnya juga untuk bekal ibadah lagi. Jangan heman terhadap harta. Nanti kita akan merasa sedih loh kalau kita sudah mati. Kalau sudah mati, maka kita akan menangis sejadi-jadinya. Kita akan menyesal semenyesal-menyesalnya kalau segala yang Allah berikan kepada kita waktu hidup di dunia tidak digunakan ibadah, termasuk harta. Termasuk harta. Jadi cuma berandai-andai yang tidak akan digubris oleh Allah. Andai-andai dengan tangisan darah. Apa? Ya Allah, andai duit itu saya gunakan untuk membangun masjid, untuk ikut bangun pesantren perjuangannya ulama, terus juga membiayai keluarga beribadah, ngaji ke sana kemari, pakai haji, pakai umroh, membela fakir miskin, membela anak yatim, membela janda-janda yang tidak mampu, membela orang-orang yang dapat musibah. Andai cuma berandai-andai doang. Andaikan ya Allah, di waktu saya sehat, saya pergi ke pengajian seperti yang lain, bisa hadir di majelis itu, majelis yang itu, bisa mengejar-ngejar guru, di mana guru hadir dalam majelis ilmu, saya bisa hadir. Andaikan ya Allah, andaikan ya, terus saja cuma berandai-andai. Andaikan ya Allah, saat itu saya gunakan untuk berzikir kepadamu, saya gunakan dalam membaca Qur'anmu, saya gunakan dalam bersalawat salam kepada Nabi, saya gunakan, andai-andai itu, andai-andai yang dibarengi dengan tangisan darah, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Jangan merasa bangga dengan luasnya tanah, tapi tidak manfaat. Jangan merasa bangga ya dengan kita banyak harta, tapi tidak manfaat. Jangan, karena semuanya akan menjadi beban berat bagi kita karena akan dihisab oleh Allah. Nah, cepat gunakan oleh kita, periksa oleh kita apa nikmat yang tidak kita gunakan dalam beribadah. Apa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ya yang belum digunakan dipakai ibadah kepada Allah. Ya, dipakai menolong sesama, berbuat kebaikan kepada sesama. Allah. Dan ini berbicara realita loh, kan? Bukan ngomong hayalan. Realitanya gimana? Lihat aja yang sudah mati. Tuh saudaramu yang sudah mati bawa apa matinya? Tuh temanmu yang sudah mati bawa apa?
Ya, kamu jangan berpikir saya akan hidup 100 tahun atau 200 tahun. Tuh temanmu, saudaramu usia 30 tahun, usia 20 tahun sudah pada mati kok. Apa yang terjadi kepada orang lain mungkin terjadi kepada kita. Mungkin terjadi kepada kita. Ya. Kan saya sekarang lagi sehat. Apa kamu tidak pernah melihat yang sehat mati? Ya. Yang lagi jaya-jayanya dengan banyaknya harta, dengan jabatan, mati dia. Ya. Karena Allah Ta'ala mematikan bukan dengan penyakit, tapi mematikan atas kehendaknya. Cuma terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan, menciptakan dulu sebab kematian, ya. Di antaranya apa? Penyakit, gitu kan? Kan banyak yang mati mendadak tanpa ada sakit, periksa sama dokter, jantung enggak, segala enggak, tapi dia mati, gitu kan? Nah, Allah Jadi jangan heman terhadap rizki titipan Allah, ya. Ketika kita gunakan di dalam mengabdi kepada Allah, berbuat kebaikan kepada sesama, ya, sesama makhluk Allah, karena Allah, harus karena Allah berbuat kepada sesama juga. Perhatikan, belajar di sekeliling kita, saudara, tetangga, barangkali ada yang yatim, barangkali ada yang miskin, barangkali kita perhatikan oleh kita, barangkali di situ perlu ada masjid, barangkali di situ ada masjid yang sedang dibangun atau yang harus direnov, barangkali di situ perlu ada pesantren, barangkali ada pesantren yang sedang diperluas atau direnov, barangkali ada para ustadz, para kiai yang butuh bantuan, kan? Dalam dakwahnya, barangkali di situ ada santri-santri yang tidak mampu, yang butuh bantuan, barangkali ya harus begitu, karena kekayaan nanti, nikmat di akhirat nanti itu dari pengorbanan kita di sini, di dunia. Kita tidak bisa berbuat lagi nanti di akhirat, nanti dikubur nggak akan bisa, ya. Negeri untuk beramal hanya dunia, nanti tinggal memetik doang. Nah, Allah, dan itu harus memang disengaja diprogramkan. Sekali lagi, harus disengaja diprogramkan. Jadi dalam hidup itu kita bikin program. Apa? Satu, program ibadah kepada Allah yang khusus langsung dengan Allah. Dua, program berbuat kebaikan kepada sesama karena Allah. Ini juga ibadah yang hubungannya dengan sesama makhluk. Itu program hidup. Saya cari duit ya untuk itu. Nanti saya berpolitik ya untuk itu. Saya berorganisasi ya untuk itu. Saya jadi pejabat ya untuk itu, gitu kan? Semuanya untuk itu. Satu, untuk membangun sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah secara khusus. Kedua, untuk membangun sebaik-baiknya kebaikan kita kepada sesama makhluk Allah, ya. Jadi harus di samping diprogramkan, kita harus bahagia ketika ada job. Ketika ada apa? Nah, inget tuh, ketika ada apa? Contoh, lihat tetangga, oh ada anak yatim, nah ini job. Loh, ini ada yang fakir, yang miskin, nah ini job. Ya, tuh ada yang kena musibah, nah ini job. Tuh di situ ada daerah yang tidak ada masjidnya, nggak ada pesantrennya, kita bikin masjid pesantren. Nah ini job. Ya, kita harus bahagia malah ketika ada job, ya, harus bahagia. Allah. Nah, ini harus cari job-job kita di setiap hari itu, ya. Cari hari ini apa job kita. Jangankan yang besar-besar lah. Contoh hal yang kecil. Nah, ketika kita lihat ada banyak semut,
di rumah kita. Ini job nih. Kasih makanan semut itu. Ayo di luar kasih makanan. Singkirkan kalau dari rumah silakan singkirkan, tapi kasih makanan di luar. Ya, kasih makanan. Jangan dibunuh. Tapi kasih makanan di luar. Nggak usah banyak-banyak kok. Semut mah nggak akan bawa satu bakul. Cuma apa? Cuma ini apa? Babak bubuk gitu kan? Babak bubuk dari kue gitu kan? Itu gula. Taruh di situ. Ya, ditempatkan oleh kita. Itu kan kalau ke rumah itu semut itu karena cari makanan. Kadang-kadang makanan diumpetin sama kita, ya disusul oleh mereka. Ya, karena kitanya koret, ya kan? Tapi kalau kita rajin sih di luar. Tuh, itu job namanya. Ada kucing, ini job nih, saya mau sedekah. Ya kan? Lihat kucing, walaupun bukan kucing kita, kucing orang. Nah, ini job nih. Nah, kasih apa? Ya sesuai dengan kesukaannya. Dia suka tulang, kasih tulang. Hatta ada anjing sekalipun, ada anjing nih. Nah, ini job buat saya nih. Sedekah, gitu kan? Itu. Ada tamu datang ke kita, ini job. Ada yang bawa proposal, nah ini job. Ada yang meminta-minta duit, nah ini job. Kadang-kadang kita suka pusing kalau ada yang minta. Jujur, ya kan? Apalagi 2 kali dia minta. Padahal kalau kita berpikir sehat, apalagi hati kita penuh dengan hidayah petunjuk dari Allah, harusnya bersyukur. Sedekah itu ya yang paling tepat adalah kepada orang yang membutuhkan. Dan tidak mungkin seseorang minta pertolongan kepada kita kecuali pasti dia membutuhkan. Nah itu, ya tapi kan dia sering, nggak apa-apa. Kalau ada ngasih aja. Kalau ada ngasih aja. Sekarang kan ramai dimasalahkan, dijadikan ini satu keburukan itu. Contoh sekarang. Ada Habib katanya yang minta-minta ya, minta bantuan ke kita, butuh bantuan untuk itu untuk ini. Ini malah dijadikan satu ini aib, keburukan, gitu kan? Yang sengaja dipublikasikan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Kita pun juga kalau tidak mampu dalam suatu waktu, ingat, kalau tidak mampu kita juga butuh bantuan dari orang. Ingat, dan dibolehkan oleh agama. Ketika kita tidak mampu, di saat tidak mampu, lalu minta tolong kepada sesama, itu juga dibolehkan. Boleh. Nah, sekarang bagi kita nih yang punya rizkinya, yang dikasih rizki oleh Allah lebih. Ketika ada yang meminta, jangankan Habib, anjing sekalipun. Jangankan seorang Habib, ingat, anjing sekalipun, kucing datang lagi. Kalau ada kasih lagi, ini job. Paham nggak? Malah kita harus bersyukur. Waduh banyak job ini. Jangan, harus bersyukur. Alhamdulillah. Banyak yang membutuhkan, sehingga rizki yang Allah titipkan di saya betul-betul manfaat. Dan ini menjadi pahala bagi saya. Karena kalau saya tumpuk pun juga nggak akan dibawa mati sama saya. Lalu buat apa? Buat apa minta rezeki banyak? Coba mau ditumpuk. Sudah ditumpuk, siap modar. Nu digubuk. Bener enggak? Pemajikan hiji ge jadi bawa. Ke pemajikan sia kawin deui. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, eta sudah. Tuh, ya. Bahkan harus syukur. Kalau ada alhamdulillah. Yang minta itu orang soleh, alhamdulillah. Yang minta itu ulama, alhamdulillah. Yang minta itu habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kapan lagi saya bisa berbuat kebaikan kepada orang-orang mulia? Alhamdulillah. Minta lagi, alhamdulillah. Kalau ada, kasih lagi. Kalau kasih lagi,
Minta kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki kepada saya untuk saya bisa memberi kepada hamba-hambamu sebanyak mungkin. Harusnya begitu. Bukan malah jadi jelek hati kita. Bukan malah jadi jelek hati kita, gitu kan? Orang minta lagi. Lu ndak mikir? Emang lu babeh lo? Emang lu malu, gitu kan? Bukan begitu. Bukan, biarin saja. Kita baik sangka saja. Biarin saja. Pahami oleh kita semuanya. Eces. Tapi Buya kan sekarang banyak yang meminta-minta, dia itu sebetulnya mampu usaha. Ya. Tapi itu mas sudah jadi kebiasaan saja. Kebiasaan, kenikmatan dia, cara menghasilkan rezekinya adalah dengan meminta, gitu kan? Nah, di sini ini harus diyakinkan dulu sampai 100%. Kenapa? Karena orang yang minta-minta pun, kan? Boleh jadi dia minta karena dia tidak mampu kasab kerja yang lain. Dia mungkin sudah menawarkan tenaga kepada si A dan si B, tidak ada yang menerima. Dan saat itu dia membutuhkan untuk makan, untuk minum, untuk istrinya, untuk anaknya. Boleh jadi dia tidak bisa sempat. Karena tidak dapat pekerjaan. Banyak yang seperti itu, banyak loh. Banyak seperti itu. Lalu kita menghakimi to the point. Wah, dia ini sudah memang kerjaannya minta, gitu kan? Jangan sampai ke situ, jangan. Ini butuh penelitian, kan? Pahami. Nah, dan ingat, kan? Walaupun mereka terus meminta-minta, lalu kalau kita terus memberi, apa salah bagi kita? Walaupun yang lain kerjaannya meminta-minta kepada kita, terus kita setiap dia minta, setiap kita kasih, apa kejelekan yang ada pada diri kita? Bukan tidak ada lagi, yang ada apa? Kebaikan terus. Kan sedekah itu jangankan kepada orang yang miskin, orang yang kaya pun juga. Kalau kita sedekah kepada orang yang kaya, apakah tidak dapat pahala? Dapat pahala. Ini yang hadir di sini kasih ngopi nggak? Dikasih ngopi nggak, Kang Wawan? Dikasih ngopi. Padahal mereka yang hadir di sini jauh lebih banyak duitnya dari Kang Wawan. Banyak tuh. Apakah tidak sah? Apakah tidak jadi amal soleh Kang Wawan ngasih makanan minuman kepada yang hadir? Oh, dapat pahala dong, walaupun yang hadir orang kaya. Kekayaannya lebih dari Kang Wawan, gitu kan? Pahami oleh kita semuanya. Jadi berbuat kebaikan kepada non-muslim, berbuat kebaikan kepada binatang, hatta kepada anjing sekalipun, tetap itu adalah kebaikan, tetap itu amal soleh, tetap kita akan mendapatkan pahalanya. Soal mereka, niatnya apa? Kita kan gak urusan dengan mereka. Gak urusan dengan mereka. Apa urusannya kita? Untuk apa kita menelusuri? Anda niatnya gimana? Mau dibelek dadanya tiap orang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu di mana ajaran Allah, ajaran Nabi kita harus baik sangka? Kapan menggunakannya? Baik sangka itu kan prediksi, sangkaan baik sangka. Ya, kalau segalanya harus yakin 100%, ya akan hilang namanya baik sangka. Berarti harus yakin, harus dibelek dong dadanya semuanya. Tuh kan? Ini ajaran Islam, ajaran yang sangat agung sekali. Itulah ajaran baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah sekarang kita juga berkumpul dalam acara syukurannya, ya, Kang Wawan, ya. Kita menggabungkan niat kita. Yang pertama syukuran atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia yang tadi itu Buya sebutkan, ya. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat waras, nikmat aman, nikmat tentram, nikmat pokoknya nikmat hidup. Lalu ada yang lebih dari itu, apa? Nikmat
diciptakannya Kangjeng Nabi Muhammad, dilahirkannya di muka bumi ini, ya, yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah rahmat bagi alam semesta, wasilah dan segala kebaikan, keselamatan, keberuntungan, kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi manusia dan bangsa jin. Nikmat agama Islam, nikmat kita dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dijadikan sebagai Nabi Rasul bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Lalu Sahibul Bait juga mensyukuri insyaallah tanggal 8 Oktober insyaallah menurut rencana akan ikut umroh dengan Buya, berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Doakan tanggal 8 selesai Maulid Akbar di Simpang 8 insyaallah berangkat sekitar jam 2 malam dari Simpang, ya, hari Selasa. Terbang sekitar sebelum duhur, ya, waktu duhur, ya, insyaallah akan menuju pertama kali menghadap baginda Rasulullah SAW di Madinah. Setelah di Madinah baru berangkat umroh dari Madinah ke Makkah Mukarramah. Semoga ya Sahibul Bait bersama Buya dan seluruh rombongan semuanya dan yang ditinggalkannya ada dalam lindungan Allah, jaminan Allah semuanya, sehingga mendapatkan umroh yang mabrurah, ziarah yang makbulah, doa-doanya diijabah, dan kita semua yang belum bisa melaksanakan haji dan umroh semoga kedepannya Allah kasih rezeki. Yang sudah Allah kasih rezeki lagi, Allah kasih rezeki lagi, Allah kasih rezeki lagi selama hayat di kandung badan. Dan kita tutup majelis ini dengan doa bersama, ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyil karim fa'afid alaina bi barakatihi libas izz wa takrim wa asqina bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiyil mustafa wa alihi bisidqi wal wafa kun lana mu'inan wa musrifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan وعزا وشرفا. اللهم انا نتوسل اليك بنبيك المختار وآل الاطهار وصحبه الخيار. كفر عنا الذنوب والاوزار يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع المخاوف والاخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير اعمالنا في الاعلان والاصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا انك انت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, kubul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.